Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafin SAG, guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SD Negeri Koroi Kaimana, Papua Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab B2 tahun 2024 di LPDK Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor peserta 910213300010. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Sekolah Negeri Koroi Kaimana, Papua Barat. Pada praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 6 SD Negeri Koroi tentang materi ajar beriman kepada qada dan qadar. Demikianlah pembelajaran. Selamat menyaksikan videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak sekalian yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, semoga kita dituntun di jalan yang baik. Mari kita berdoa. Namun doa ini satu orang yang bimbing. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita. Namun sebelum tujuan pembelajaran, ya kita harus semangat, semangat. Ya harus sungguh-sungguh belajar supaya orang tua kita tidak merasa rugi, tidak dikecewakan. Jadi tujuan kita datang ke sekolah ini untuk belajar.
Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, man jadda wajib. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya, harus sungguh-sungguh supaya berhasil setelah kita akan bisa balas sebaik orang tua kita nantinya. Allahumma amin. Anak sekalian yang berbanggakan, kita masuk kepada dua pembelajaran. Ya, dua pembelajaran yang pertama memahami makna beriman kepada qadar dan qadar. Masih ingat? Qadar dan qadar rukun iman yang berapa? Rukun iman yang ke? Rukun iman ada berapa? Coba sebutkan satu persatu. Yang pertama apa? Kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga apa? Iman kepada Allah. Yang keempat, yang kelima apa? Yang keenam apa? Iman kepada Allah dan qadar. Inilah pada kesempatan ini kita mau bahas. Namun sebelumnya kita nonton video dulu. Video. Materi kita pada pagi hari ini adalah iman kepada qadar dan qadar. Anakku sekalian, qadar dan qadar jadi kalau tidak apa itu iman kepada qadar dan qadar. Ya, untuk mengetahui iman kepada qadar dan qadar, perhatikan.
kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Sedangkan qadar menurut istilah Allah sekalian, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Ada yang tahu apa itu zaman azali? Ada yang tahu? Zaman azali itu adalah zaman sebelum manusia diciptakan di muka bumi. Itu yang namanya zaman azali. Jadi di dalam ayat itu dijelaskan manusia ini 50 tahun sebelum Allah diciptakan di muka bumi ini, Allah sudah tentukan takdirnya, qada dan qadarnya. Nah, kalau si ini nanti dia lahir dari rahim ini, lahir dalam keadaan kaya, jadi nasibnya sudah tercatat di situ. Nah, jodohnya juga sudah ditentukan, jenis kelaminnya. Nah, karena ini kita lahir laki-laki, kita lahir perempuan, bukan kemauan kita, tapi punya kemauan siapa? Allah. Kemauan Allah. Kita maunya semua jadi kaya, benar tidak? Kita maunya Allah ciptakan kita dalam keadaan kaya raya, sejahtera, tampan, cantik. Tetapi Allah punya kehendak. Kira-kira kehendak siapa yang jadi? Kehendaknya kita atau kehendaknya Allah? Kehendaknya Allah. Inilah yang dikatakan takdir, qadar dan qadar, keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini takdir itu terbagi menjadi berapa? Menjadi berapa? 2. Jadi di sini kita bahas ada 2 takdir yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di muka bumi ini. Yang pertama takdir mughram. Takdir mughram. Yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Kalau mughram itu adalah ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak ada yang bisa merubah. Nah, karena sebelum manusia lahir sudah ditentukan takdirnya. Ini nanti kalau besar kaya, ini nanti kalau besar jadi pejabat, ini nanti kalau besar sukses dia. Nah, sukses. Nanti kalau mati juga masuk surga atau neraka, itu sudah tercatat di lauhul mahfuz. Inilah takdir yang tidak bisa diubah. Apalagi contohnya saya kasih contoh kematian itu pasti. Nah, pasti akan datang, mau cepatkah, mau lambatkah. Kenapa Allah sudah mengatakan walikulli ummatin biajal. Semua umat itu kita kerja kelompok. Kita berkelompok. Jadi kita bagi 2 kelompok, kita bahas ini masalah takdir. Ya, kita berkelompok. Bagi 1 ini. Jadi bilang 1, 2, 1, 2. Itu 1, 2. Itu 2, 1, 2. Oke. Yang kelompok 1 yang cuma tadi yang 1 pindah ke sini. Dari sini. Begini apa ini? Meja. Enggak begini ya. Yang satu mau ke sini. 1. Coba. Yang 2 di sini.
Jadi sebentar dua orang naiknya presentasi terbaca. Satu orang naik baca.
takdir yang tidak bisa diubah. Takdir malah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih tergantung dengan ikhtiar, usaha dan doa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia dan menentukan usaha. Bahkan para nabi pun ada yang sudah meninggal. Baik, anak sekalian, tempat terakhir. Nanti boleh. Ya, tempat terakhir. Tempat terakhir. Nanti boleh. Ya, boleh. Masih. Di belakang yang singkat tim bertanya ya, pakai kertas ini di sini, bang, jadi dua ini. Buatnya di sini. Nanti kalau sudah selesai boleh Terima kasih.
Alhamdulillah, kita coba semuanya banyak benar ini. Alhamdulillah sudah paham ya. Baik, Alhamdulillah. Ya, ternyata ini sudah paham. Itu ada. Jadi qada dan qadar itu adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi sudah dengar tadi seperti sama-sama kalau qadar itu qada dan qadar terbagi berapa? Dua. Jadi takdirmu apa lagi? Jadi takdir ini Allah bagi menjadi dua. Itu mubram dengan muhammad. Kalau takdir yang tidak bisa dirubah adalah takdir mubram. Kalau sekolah mengatakan, seperti contohnya masalah kematian, walikulli ummatin yajal. Setiap jiwa itu ada ajalnya, ada waktunya. Nah, ini sudah yang namanya kematian itu tidak boleh dirubah lagi. Dan itu sudah merupakan ketentuan Allah dari tauhid mahfuz. Dari sejak zaman asali. Apa itu zaman asali? Zaman asali itu sebelum manusia diciptakan Allah sudah tentukan takdir kita masing-masing. Kalau yang kedua takdir mu'allaq, ini masih bisa diubah dengan doa dan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Kerja keras. Itu Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Baik, misalnya kalau mau tanya, bagaimana belajar hari ini? Baik. Senang nggak? Susah? Alhamdulillah. Senang semuanya. Harus semangat. Kalau kita belajarnya senang, ya santai tapi serius. Kalau jadi cuma santai saja yang bikin orang kerja. Kita santai aja dengan serius. Kalau kita senang, misalnya pelajaran gampang masuk. Oke. Ada yang mau bertanya kalau belum? Silakan. Oke, saudara sekalian. Hari ini kita mendapatkan banyak ilmu dalam pelajaran kita. Kalau kita paham apa itu qada, apa itu qadar. Jadi qada dan qadar ini adalah merupakan bagian daripada iman. Nah, kalau kita sudah paham, sudah tahu apa itu qadar, nah jadi kita harus mengambil kesimpulan ikhwan yang beriman kepada takdir, yaitu menyadari bahwa semua ketetapan keputusan di tangan Allah. Jadi ikhwan kita beriman kepada takdir. Nah, yang kedua, kalau kita percaya qada dan qadar ini, berarti kita lebih mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan tadi kita nonton video, ya, ada bercerita masalah kematian juga. Kita sadar diri kalau hari ini dunia ini ya tidak bukan selama-lamanya. Dunia ini cuma sementara saja. Yang akhirat adalah selama-lamanya. Satu kalian yang harus selalu semangat belajar. Artinya jangan
berdoa